Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik kita adalah kesatuan dan damai dalam Tuhan, atau dipersatukan di dalam Kristus. Dahulu orang Yunani tidak mengenal Kristus, atau tanpa Kristus, tanpa Allah, dan disebut kafir, jauh dari Tuhan. Sekarang didekatkan oleh Yesus Kristus. Dulu orang Yunani adalah orang asing bagi orang Yahudi, pendatang, tetapi sekarang menjadi anak Allah oleh Yesus Kristus. Relasi dipulihkan dan diberkati, diberi anugerah kehidupan dan surga kekal. Di dalam Yesus perseteruan hilang. Di dalam Yesus jurang pemisah antara Yahudi dan Yunani hilang. Perbedaan lahiriah tidak jaminan lagi, tetapi sama secara rohani. Darah Yesus yang tercurah di Golgota mendamaikan manusia dari segala suku, ras, warna kulit, bangsa, suku. Perbedaan yang dibuat manusia seperti yang dibuat orang-orang yang tidak mengenal Allah hancur kalau suku tertentu atau Yahudi menganggap dirinya mempunyai nilai lebih, tetapi bagi Allah sama. Perseteruan diselesaikan
maka Allah adalah Allah semua bagi bangsa-bangsa. Tidak ada lagi Yahudi dan Yunani. Memang di Efesus ada suku Yahudi dan Yunani. Ada orang Kristen Yahudi dan Kristen Yunani. Mereka tidak berdamai, masing-masing merasa benar. Tetapi di dalam Yesus dipersatukan menjadi bangunan yang kokoh. Kalau dahulu orang Yunani tanpa pengharapan, tanpa Allah, tanpa Kristus, tetapi melalui Yesus mereka menjadi anak Allah. Kalau dahulu orang Yahudi tidak mau duduk bersama dengan Yunani, sekarang boleh duduk bersama karena sama di hadapan Tuhan. Paulus juga berkata boleh duduk bersama. Melalui Yesus tembok pemisah isolasi dihancurkan, perbedaan dipersatukan. Mengikut Yesus tidak harus Yahudi Yunani. Tidak ada warga kelas nomor 2, tidak ada Kristen Yahudi atau Kristen Yunani, tetapi semua akan dikumpulkan bersama. Inilah yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Ranting itu kalau dari tanaman lain harus dicangkokkan. Tanpa Kristus menjadi milik Kristus. Tanpa Kristus menjadi milik Kristus. Orang manapun bisa menjadi ranting-ranting Yesus Kristus." Orang Yahudi atau orang Yunani kalau tidak mau dicangkokkan kepada pokok anggur itu, yaitu Yesus, maka disebut juga bukan warga kerajaan Allah. Tetapi bersama Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ranting yang tidak menyatu dengan Yesus atau ranting yang tidak berbuah akan dibuang. Menurut Yahudi dulu Yunani itu kafir. Tetapi menurut Yesus Yunani itu adalah anak Allah jika percaya pada Yesus. Memang di Kolose dan di Efesus ada dua suku Yahudi dan Yunani yang selalu bertengkar berbeda pendapat, tetapi melalui Yesus dipersatukan. Perubahan baru terjadi oleh karena Yesus. Kristen Yahudi dan Kristen Yunani dipersatukan dan diperdamaikan. Orang di dalam Kristus seperti bangunan yang tersusun rapi dan bertumbuh ke arah yang lebih baik. Kesombongan rohani Yahudi mengancam perpecahan. Perbedaan membuat Tuhan jauh. Kesombongan dunia membuat Tuhan jauh. Kesombongan memandang rendah orang lain adalah dosa. Tetapi Yesus ingin mengumpulkan, mempersatukan semua umat Kristen, baik dari Eropa, Amerika, Asia, Australia, Afrika. Inilah saudara-saudara, mau disampaikan Tuhan, tatanan baru, manusia baru. Tidak ada Yahudi Yunani, budak merdeka. Lahir baru, semua harus lahir kembali, manusia baru dengan sifat karakter baru. Tinggalkan perilaku lama. Menurut Paulus itu adalah sampah. Maka kita harus berubah, berusaha berjuang untuk mendapatkan damai sejahtera Kristus yang jauh melebihi damai sejahtera dunia. Damai sejahtera Kristus ditawarkan oleh Yesus. Mari, supaya tidak ada konflik di antara kita. Kita adalah orang yang paling beruntung karena menjadi umat pilihan Tuhan. Oleh karena itu, berserahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Inilah renungan singkat bagi kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.